Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan menyampaikan materi dari kelompok 1, yaitu pemakaian huruf kapital dan pemakaian huruf miring. Perkenalkan, nama saya Multiara dan beberapa teman kelompok saya yang bernama Tiara, Nurul Febriani, Alfi Nurdina, Nirwana, Asiska, Astiara Pabianan, Arsala Maulana Bakri, Nur Insani Isam, dan Andi Indah Padafsari. Sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan sedikit, yaitu kemampuan berbahasa Indonesia adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi masyarakat Indonesia, tidak terkecuali murid sekolah dasar. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran di sekolah dasar, bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran pokok. Pelajaran bahasa Indonesia diajarkan kepada murid berdasarkan kurikulum yang berlaku, yang di dalamnya tercantum beberapa tujuan pembelajaran. Nah, salah satu tujuan pokoknya adalah murid mampu dan terampil berbahasa Indonesia dengan baik dan benar setelah mengalami proses belajar mengajar di sekolah. Keterampilan berbahasa itu tidak saja meliputi satu aspek, tetapi di dalamnya termasuk kemampuan membaca, menulis, mendengarkan atau menyimak, dan berbicara. Dalam proses pemerolehan dan penggunaannya, keterampilan berbahasa tersebut saling berkaitan. Bahasa tulis mencakup sejumlah unsur-unsur bahasa. Salah satunya adalah mengenai ejaan yang mencakup macam-macam huruf, berbagai kata, dan aneka tanda baca. Ada beberapa yang perlu dikemukakan, khususnya berbagai persoalan yang akan dibahas dalam bab ini. Hal-hal yang dimaksud adalah pemakaian huruf, yaitu pemakaian huruf kapital dan pemakaian huruf miring pada bahasa. Sekarang kita masuk ke sub materi, yaitu pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Yang akan kita bahas pertama-tama yaitu huruf kapital atau huruf besar. Bagian pertama dari huruf kapital atau huruf besar yaitu dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, dia mengantuk. Apa maksudnya? Yaitu kita harus bekerja keras, pekerjaan itu belum selesai. Yang kedua yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Bapak menasihatkan, berhati-hatilah nak, kemarin engkau terlambat katanya, dan begitu seterusnya. Nah, pada poin ketiga yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan sama, Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan, misalnya Allah yang Maha Kuasa dan lain sebagainya. Yang keempat itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang, misalnya Mahaputra Yamin, Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim. Nah, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama sama gelar keturunan, kehormatan, dan keagamaan, misalnya dia baru saja diangkat menjadi sultan. Tahun ini ia pergi naik haji. Nah, poin kelima yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat, misalnya Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Profesor Supomo. Adapun huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan, yaitu misalnya siapa gubernur yang baru dilantik itu? Kemarin Brigadir Jenderal Ahmad dilantik menjadi Mayor Jenderal. Poin keenam yaitu
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang, misalnya Amir Hamzah. Adapun huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran, misalnya mesin diesel 5 ampere. Nah, poin ketujuh yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, misalnya bangsa Indonesia, suku Sunda, bahasa Inggris. Adapun huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang dipakai, misalnya mengindonesiakan kata asing, ke Inggris-Inggrisan. Kita masuk ke poin ke-8, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah, misalnya bulan Agustus, hari Galungan, hari Jumat. Nah, adapun huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai namanya, misalnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsanya. Nah, poin ke-9 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya Asia Tenggara, Banyuwangi, Bukit Barsan Cirebon, dan Danau Toba. Adapun huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri, misalnya berlayar ke Teluk Mandi di kali, menyeberangi selat pergi ke arah tenggara. Adapun huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis, misalnya garam Inggris, gula Jawa, kacang Bogor, pisang Ambon. Poin ke-10 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti dan, misalnya Republik Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf utama kata yang bukan nama resmi negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan, serta nama dokumen resmi, misalnya menjadi sebuah republik, beberapa badan hukum, kerjasama antara pemerintah dan rakyat. Sekarang kita masuk ke poin 11, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan serta dokumen resmi, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Rancangan Undang-Undang Kepegawaian. Untuk poin ke-12 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Bacalah majalah bahasa dan sastra. Nah, adapun poin ke-13 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan, misalnya doktor, salah, maksudnya itu dokter, MA, Master of Arts, SH, sarjana hukum. Untuk poin ke-14 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan, misalnya kapan bapak berangkat, katanya Harto, silakan duduk di, kata Uncok, dan lain sebagainya.
Adapun huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama, kata petunjuk hubungan kekerabatan yang tidak dipakai dalam pengacuan atau penyapaan. Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Untuk poin ke-15, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Misalnya, sudahkah Anda tahu? Atau surat Anda telah kami terima. Baiklah, kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu huruf miring. Untuk poin pertama yaitu huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, majalah bahasa dan kesusastraan, buku negara Kertagama karangan Prapanca, surat kabar Surya Karya. Poin kedua yaitu huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Misalnya, huruf pertama kata abjad ialah A. Kedua, dia bukan menipu tetapi ditipu. Untuk poin ketiga yaitu huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Yang kedua itu politik David et impera pernah merajalela di negeri ini, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 memohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.